Ayatnya sangat jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu kemudian bersyukur, maka Allah kan pasti akan nambah. Kalau justru kufur, maka Allah akan mengadab. Kata Allah begitu. Makanya apa? Supaya Anda bertambah rizkinya dari yang kebutuhan menjadi keinginan, maka ingat, mulailah dari kata bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, panitia memberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah kajian tentang rizki dengan judul besar, judulnya jangan khawatir soal rizki. Tidak perlu khawatir soal rizki. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah situs yang sudah mengumpulkan ada 8 sumber rizki dalam Al-Quranul Karim. Ada 8 sumber rizki dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kalau kita faham atau kita tahu, mengerti bahwa ada ayat ini dalam ayat-ayat ini dalam Al-Quran, maka tentu kita seharusnya sudah tidak lagi khawatir terhadap keberadaan rizki. Hanya saja yang terpenting adalah, nanti kan kita coba terus masuk hal ini dalam kajian kita, bahwa Allah memang menjamin itu, dan tentu jaminan itu untuk yang sifatnya kebutuhan. Jadi saya bisa katakan bahwa untuk kebutuhan manusia Allah pasti memberi rezeki. Karena anak yang baru lahir sekalipun dia tidak usaha apapun, kerjaannya hanya nangis dan nangis saja, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tidak akan kelaparan selama memang nyawanya belum hilang. Kira-kira seperti begitu. Atau bukan karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, untuk memenuhi keinginan, maka seorang tentu harus bekerja sebagai sebuah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas atau kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang miskin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cukup. Yang penting bisa sholat, bisa saum, kemudian ya bisa untuk kepentingan yang sifatnya adalah wajib. Seperti itu. Tetapi gitu, untuk zakat karena berhubungan dengan jumlah sekian harta, artinya orang yang berzakat itu adalah orang yang memang hidupnya sudah di atas kebutuhan. Hidup sudah di level keinginan. Seperti itu. Anda tidak haji nggak ada masalah. Anda tidak zakat tidak masalah. Kalau memang Anda tidak punya, seperti itu. Tetapi kalau Anda punya, artinya kehidupan Anda sudah di atas level kebutuhan, maka Anda harus haji. Maka saya mohon maaf kaum muslimin rahimakumullah, Anda coba biasakan berpikir benar. Sebelum rumah harusnya haji dulu. Sebelum mobil harusnya haji dulu. Gitu.
sebelum kendaraan yang melebihi dari cukup, harusnya haji dulu. Seperti begitu, teman-teman. Jangan kebalik gitu. Makanya itu menjadi perhatian kita. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, dan kita akan menyaksikan nanti betapa rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat dan sesuai dengan kaidah-kaidah khususnya. Mari kita lihat dalam kajian ini. Yang pertama, kaum muslimin rahimakumullah, ini sangat mendasar. Rizki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjamin, sudah dijamin. Dan ayatnya sangat dahsyat, sangat bombastis. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a kullu fi kitabim mubin." Ingat kalimat kullun fi kitabim mubin mesti menjadi sebuah catatan. Artinya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menentukan setiap orang mendapatkan rizki cukup. Setiap orang mendapatkan rizki cukup, sekalipun dia tidak bekerja. Sekalipun dia tidak bekerja, tetap makan, tetap minum, tetap hidup, sepanjang memang nyawa sudah diberi, masih ada untuk dia. Seperti itu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya seperti begini. Ada anak si A, anaknya A. Ada B. A rajin luar biasa membantu ibunya, membantu mengambil air, membantu mencuci piring, membantu masak, membantu bersih-bersih, membantu ngepel, membantu semua dia bantu gitu. Kemudian si B malas-malasan, tidak ngapa-ngapain. Ingat, kaum muslimin rahimakumullah, dua-duanya tetap makan, tetap dipanggil oleh ibunya untuk makan. Seperti itu. Bedanya rasa. Anak yang si A tadi itu makan dengan begitu puas luar biasa, tanpa was-was, dimarahin oleh ibunya. Bahkan bisa jadi ibunya memujinya. Tetapi si B yang ikut makan juga itu mungkin lebih besar makanya karena malasnya itu barangkali justru dengan panggilan yang berbeda. Bocah malas mangan. Nah, kayak gitu. Tapi yang rajin, si A, sayangku makan, udah waktunya makan, simpan dulu kerjaannya, nanti kita makan. Berbeda, sangat berbeda, teman-teman. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Allah tetap masih ngasih rezeki kepada orang malas tersebut. Begitu masih ngasih rezeki untuk sekedar makan, untuk sekedar minum. Tapi ingat, kalau si A ini bekerja keras luar biasa, maka berbeda nanti. Mari kita lihat nanti pada ayat berikutnya. Yang pasti kita ingat bahwa tidak perlu khawatir. Allah sudah menyiapkan rizki untuk kita di saat yang tepat. Tidak perlu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu adalah kita koreksi diri kita. Kenapa rizki belum datang? Itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua, rizki karena usaha. Rizki karena usaha. Karena ayatnya sangat jelas. An-Najm ayat 39 Allah berfirman, "Wa alaisa lil insani illa ma sa'a." Mustahil Allah tidak membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan saya punya pemahaman yang sangat membahagiakan luar biasa dalam urusan yang satu ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyampaikan bahwa ingat pahala dari seseorang yang bekerja, dari seorang yang usaha, dari seorang yang beribadah kepada Allah SWT dengan berbagai bentuknya, termasuk mencari uang. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, mencari uang, mencari rezeki itu harus bernilai ibadah. Syaratnya hanya 2 saja, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda ikhlas itu bagaimana? Sekalipun diberi berapapun tidak menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Benar. Benar itu bagaimana? Benar itu berarti sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pekerjaan, tidak khianat. Seperti itu. Benar, bekerjanya benar. Seperti itu. Dan ikhlas karena Allah, tidak perlu pengen dilihat oleh orang lain, ya bekerja saja, biarkan Allah yang menilai. Sebab kalau Allah sudah menilai baik, maka Allah bisa menggerakkan siapapun untuk menilai kita baik. Perlu saya ulang sekali lagi, ini salah satu kemudian ilmu tentang ikhlas. Anda bekerja ikhlas saja. Anda jadi karyawan ikhlas saja.
ikhlas bekerja sebagai karyawan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian dengan manusia. Itu namanya ikhlas. Dan dia tidak berpikir bahwa pekerjaan ini akan dipuji oleh siapa? Oleh bosnya, dan tidak mencari pujian. Yang dicari justru adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada. Kalau perlu sedekah dikit, gimana seorang karyawan bisa bersedekah? Bekerjalah di atas SOP. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Seorang manusia yang bahagia adalah yang selalu memberikan lebih kepada orang lain. Anda karyawan, digaji 5 juta, maka bekerjalah Anda di atas nilai 5 juta. 5 juta 200, 5 juta 300, 5 juta, apalagi sampai 10 juta. Lakukan itu sedekah Anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bagi Anda adalah amal. Berapapun amalnya, Allah pasti akan berikan akan memberikan pahala. Dan ingat kaum muslimin rahimakumullah, jika Allah ridho terhadap Anda bekerja luar biasa, tidak penting dilihat oleh bos Anda, oleh atas Anda, tidak penting itu semua, bekerja apa adanya, bekerja dengan kualitas terbaik, maka ingat Allah pasti ridho. Allah pasti ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, maka Allah pasti akan menggerakkan langit dan bumi untuk memberikan rezeki kepada kita, termasuk di dalamnya bos Anda. Atau Anda akan diberhentikan dari situ dan diganti oleh Allah dengan apa? Dengan pekerjaan yang lebih baik, karena kinerja Anda bagus. Saya punya sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Sahabat ini bekerja luar biasa di salah satu PT di mana BUMN di Cilegon ini. Luar biasa. Dedikasinya bagus, prestasinya bagus, bahkan ditawari berbagai jabatan pun dia tidak mau. Seperti itu. Tapi kinerjanya sangat bagus karena tawaran pun begitu semakin tinggi, tapi dia tidak mau. Dan beliau berhenti bekerja di usia-usia tertentu dan dia kemudian mulai bisnis. Pengen tahu? Maka ingat, penghasilan dari bisnisnya jauh lebih besar daripada gajinya. Saya punya dugaan kuat bahwa hasil yang dilakukan saat bisnis saat ini karena apa? Tumpukan dia pada saat dia bekerja dengan orang lain. Tidak khianat pekerjaannya, tidak menyunat waktu, bahkan tidak menyunat kemudian harta sedikit pun dari bosnya. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, akan mengakibatkan Allah membalas yang terbaik. Ayatnya ini, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kaum muslimin rahimakumullah, di masa muda saat SLTA, saya membantu seorang guru di Serang. Saya bantu tanpa pamrih. Apapun keinginannya, apapun permintaannya, apapun saya lakukan, yang terbaik saya lakukan. Masya Allah kaum muslimin rahimakumullah. Dengan wasilah itu, Masya Allah, beliau ketika bertanya, Bapak, ada nggak murid Bapak di Bandung yang bisa saya ajak ngurus sesuatu yang sangat luar biasa penting, tetapi dia bisa sukses? Ada orangnya, namanya Hafidin, silakan datangi dan ini nomor HP-nya. Luar biasa. Dan sebab itulah saya punya bisnis di usia 26 tahun. Di usia 27 tahun saya sudah punya uang. Di usia 28 tahun saya sudah cukup kaya. Di usia 30 tahun sudah nggak usah dibicarakan lagi. Karena mobil punya, dan juga kemudian beberapa fasilitas juga cukup, tanah juga punya. Sementara teman-teman saya, Masya Allah, itu masih merangkak dan lain sebagainya. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, cobalah bekerja dengan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Dan saya sampaikan, bekerja itu ikhtiarnya dengan 2 cara. Dengan 2 ikhtiar yang paling utama. Yang pertama ikhtiar imani, yang kedua adalah ikhtiar ilmi. Dua-duanya harus sinkron. Ikhtiar imani apa? Selalu melibatkan Allah dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, lakukan amal-amal terbaik. Contoh, sholat malam, sholat duha, termasuk bersedekah. Itu termasuk jalur iman. Ikhtiar imani. Lakukan ini dengan baik. Bergantung kepada Allah, melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bersama Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah, kemudian sholat malam, sholat ini, maka luar biasa. Makanya mari kita lihat kehebatan sholat tahajud, luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Allah sudah siapkan bahwa tatajafa junubuhum, kalimatnya begitu, wa mimma razaqnahum yunfikun. 2 ayat ini, hal ini luar biasa. Malam hari lambungnya lepas dari tempat tidurnya dan dia berdoa kepada Allah, yad'una khaufan wa tama'an. Kemudian di ujungnya ada kalimat
wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada hubungan antara sholat dengan rizki. Makanya untuk meminta rizki secara imani, ikhtiar secara imani, sholat malam. Jangan lewat walaupun witir. Sholat duha jangan lewat walaupun hanya 2 rakaat. Yang selanjutnya sedekah silakan lakukan. Dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan libatkan Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar imani, lakukanlah itu. Yang kedua adalah apa? Ingat ikhtiar ilmi. Ikhtiar menggunakan ilmu. Kalau Anda mau bisnis di dunia digital marketing, maka Anda harus paham apa seluk-seluk digital marketing. Kalau Anda berbisnis atau bekerja di dunia akuntansi, maka Anda harus paham ilmu akuntansi. Jika Anda mau membangun bisnis, maka Anda harus memiliki berbagai ilmu tentang bagaimana membangun bisnis. Dari mulai leadership, dari mulai manajemen, dari mulai keuangan, dari mulai operasional, kemudian produksi, sampai kemudian distribusi dan pemasaran dan seterusnya. Itu harus paham dengan jelas dan bagus. Seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, tidak mungkin. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, orang yang sholat duha saja, kemudian apa? Sholat tahajud saja, tetapi kemudian tidak diimbangi dengan skill, dengan keahlian dan melakukannya, maka ya mungkin rezekinya sebatas itu saja. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita gunakan 2 cara ini, ikhtiar ilmi dan ikhtiar imani. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, rizki karena bersyukur. Rizki karena bersyukur. Rizki karena bersyukur. Ya, ini udah jelas kaum muslimin rahimakumullah. Anda ingin ditambah rizkinya? Contoh, Anda sekarang tidak punya apa-apa, tapi makan cukup. Kemudian pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen haji, pengen umroh, pengen kemudian punya rumah dan lain sebagainya. Maka syaratnya bagaimana? Syukuri yang ada. Terima yang ada. Ya Allah, terima kasih Kau sudah memberikan yang terbaik hari ini. Dan untuk masa depan ku serahkan kepada Engkau. Gitu kalimatnya. Karena bisa jadi ada orang yang rizkinya stagnan. Karena apa? Ada yang belum disyukuri. Gitu. Atau ada prinsip kemudian mindset negatif. Sehingga sulit menemukan pola, menemukan cara, menemukan solusi, sulit sekali. Bahkan untuk mendapatkan teman bisa membantu bisnisnya pun sulit sekali. Karena tadi itu bukan rasa syukur yang didahulukan, tapi justru rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anda tidak berizki, kemudian Anda berhenti sholat dengan khusyuk. Itu termasuk marah pada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu kemudian bersyukur, maka Allah pasti akan nambah. Kalau justru kufur, maka Allah akan mengadab. Kata Allah begitu. Makanya apa? Supaya Anda bertambah rizkinya dari yang kebutuhan menjadi keinginan, maka ingat, mulailah dari kata bersyukur. Punya sawah 1, pengen punya 2, syukuri sawah yang ada. Pengen punya pengen punya rumah 2, maka ingat, syukuri dengan yang ada. Seperti itu. Termasuk kalau Anda pengen punya istri 2, syukuri yang ada. Punya istri 1, syukuri, sayangi dia dengan baik, didik dengan benar, belajar bagaimana mendidik mendidik istri, maka silakan. Pasti Allah akan menambah istri Anda. Kemudian yang selanjutnya, rizki yang tidak terduga. Nah, ini luar biasa. Rizki yang tidak terduga itu di mana adanya? Bisa dapat kapan? Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kapan rizki min haitsu la yahtasib itu datang? Kapan? Yaitu bahasa apa? Kita berada dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan saja Anda betul-betul berada pada kondisi atau pada state yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah pasti akan kemudian memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Anda mungkin bekerja hanya 10%, tapi hasilnya 100%. Karena apa? Ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu maka silakan naikkan level takwa Anda, maka insyaallah Anda akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Yang kelima, rizki karena istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita sudah pernah mendengar ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang tukang roti, kita sudah tahu. Dan kita di sini ketemu dengan surat Nuh ayat 10-11.
Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Sangat jelas kalimatnya. Bahwasanya apa? Istighfar mendatangkan rezeki. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita lihat banyak orang yang seperti barangkali. Oke, yang keenam adalah rezeki karena menikah. Rezeki karena menikah. Umat Islam itu gampang, kaum muslimin rahimakumullah. Ada orang, ada jejaka yang tidak punya uang, makin nikahlah, insya Allah akan kasih rezeki. Seperti itu. Makanya untuk para orang tua, baik para orang tua yang punya gadis, ketika ada seorang anak muda mau menikahi putri Anda, maka tanyakan kepada pemuda tersebut, apa alasan kamu menikah? Kalau alasan dia karena apa? Ingin menyalurkan syahwat halalnya, maka berikan. Karena itulah yang mengakibatkan Allah jamin dia apa? Dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan Anda jangan tanyakan sudah kerja di mana dan lain sebagainya. Karena itu sangat berbahaya. Karena ingat kaum, saya punya keyakinan utuh. Ini sebuah cerita sedikit dari saya. Saya menikah pada saat masih kuliah. Gitu. Saya menikah pada saat masih kuliah. Saya masih kuliah, tapi sudah menikah. Ibu saya bertanya, bagaimana ceritanya kamu menikah kok belum punya kerja, belum mendapatkan uang? Saya bilang, Ibu, izinkan saya menikah dan insya Allah setelah itu saya akan kaya raya. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Karena Allah berfirman, "Wanqihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih." Ingat kaum muslimin rahimakumullah, yang dijamin ini oleh Allah siapa? Budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi ada orang punya budak laki-laki, budak perempuan. Budak laki-laki, budak perempuan ini miskin, gak punya duit, gak punya apa-apa. Tapi Allah merintahkan kepada tuannya, nikahkan saja hambamu yang laki-laki, hamba sahayamu yang laki-laki, nikahkan saja amatmu yang perempuan, maka Allah yang akan menjamin kekayaan untuknya. Ingat, ini untuk budak, saudara. Kalau Anda merdeka, jangan khawatir, menikah saja. Dan saya punya jaminan, kaum muslimin rahimakumullah. Saya buktinya. Saya menikah tidak punya apa-apa dan Masya Allah, bahkan penghalangnya luar biasa untuk menikah. Tapi saya menikah. Dan Alhamdulillah tidak butuh setahun, 2 tahun untuk mendapatkan rezeki. Cukup dengan waktu yang sangat singkat dan sangat pendek, Allah ngasih segera. Seperti itu. Jadi penghasilan pertama saya adalah apa? Untuk beli buku dan untuk kemudian melahirkan anak pertama. Itu luar biasa. Berikutnya sudah jelas. Teman-teman saya yang satu listing ada yang baru penghasilan 750.000, saya sudah 7,5 juta. Penghasilan teman-teman sudah 1,5 juta karena punya apa? Punya sertifikat dosen, maka saya sudah 15 juta. Kenapa? Karena punya keyakinan yang utuh. Tetapi kita lihat banyak juga pemuda luar biasa yang sulit untuk menikah. Setiap menikah pasti ketemu dengan yang namanya calon yang matre dan juga calon mertua yang matre. Kamu boleh menikahi anak saya kalau kamu bisa mengeluarkan uang sekian puluh juta. Pengen tahu kamu sebenarnya kenapa dia seperti itu? Karena Allah bertindak sesuai dengan prasangka hambanya, gitu. Kalau prasangka hamba mengatakan bahwa saya bisa menikah kalau saya punya uang, maka pasti Allah akan pilihkan mertua yang seperti itu. Makanya Masya Allah teman-teman kaum muslimin, saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa bagi anak muda yang masih kuliah kemudian menikah. Itu Masya Allah apresiasi yang luar biasa. Dan Anda kalau punya kekayaan, ketemu dengan manusia seperti begini, kasih kesempatan dia. Minimal, misalnya gitu, Anda punya sahabat, teman Anda itu teman Anda tidak punya apa-apa, punya anak laki-laki mau menikah, Anda kaya raya sebagai sahabat. Ingat, jamin tuh teman anak Anda, saudaraku, kamu sudah berani menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 bulan ke depan kamu nggak usah ngapa-ngapain, 2 juta dari saya, selesai.
Itu pahalanya luar biasa besar. Contoh seperti itu. Itu Anda baru benar beragama. Itu Anda baru benar kemudian baru menjalankan Islam. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bukti orang itu dusta dan bohong beragama adalah apa? Membiarkan orang miskin tidak makan. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, memberikan makan untuk orang miskin aja bermasalah, apalagi membiarkan pasang suami istri tidak makan. Itu bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang kaya yang hari ini berkelimpahan harta, maka carilah orang-orang miskin di masa muda yang mereka baru kuliah, masih kuliah tapi kemudian dia sudah menikah. Karena apa? Menikah di masa kuliah lebih baik dibanding kemudian menikah setelah kuliah, padahal dia menahan kemudian keinginannya untuk hubungan menyalurkan syahwatnya tak terbendung. Ada yang berzina dan lain sebagainya, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Tidak berani menikah karena tidak punya uang. Ini salah mindset dan luar biasa. Untuk itu maka Allah sudah menjamin, menikah saja, nikahkan saja, bahasanya begitu. Jadi nikahkan saja. Bahkan saya sering menjamin, ada orang datang ke sini, Pak Kiai, saya ingin menikah, tapi saya nggak punya uang sama sekali. Saya minta tolong Pak Kiai, tolong lamarkan si gadis tersebut untuk saya. Dan tolong menjadi jaminan untuk saya. Saya lakukan. Kenapa? Itu amal terbaik bagi saya. Gitu. Makanya kalau Anda bagi agnia, terutama apa? Anda yang punya keponakan, bapaknya miskin, Anda datang, jamin, ayo saya yang antar. Berapa kebutuhan kamu untuk menikah? Saya lakukan. Tapi itu luar biasa, Pak. Daripada Anda, kemudian contoh nih, Anda punya keponakan, usia sudah siap nikah dan dia pun sudah siap nikah dan sudah ada calonnya. Sementara terganjal dengan biaya pernikahan. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, Anda berdosa di hadapan Allah kalau menyalurkan harta Anda kepada siapa? Kepada fakir miskin yang Anda tidak kenal. Karena apa? Bersedekah kepada fakir miskin yang Anda kenal itu jauh lebih utama dibanding kemudian yang Anda sudah kenal. Makanya apa? Nggak perlu sok-sokan untuk apa? Untuk bersedekah. Lihat keluarga Anda itu siapa? Lihat keluarga Anda siapa? Teman Anda, keponakan Anda siapa? Cek satu-satu. Makanya apa? Anda harus silaturahim. Kepada yang miskin itu silaturahim. Yang kaya yang silaturahim, jangan yang miskin. Kalau yang miskin datang itu luar biasa itu. Tapi kalau yang kaya yang datang itu bagus. Makanya orang kaya itu harus bersilaturahim. Anda punya misalnya saudara 2 atau 3. Yang 2 miskin, Anda kaya raya. Anda yang harus sering datang. Tanyakan keponakanku kemana sekarang, lagi ngapain segala macam. Lagi dalam kondisi mana. Tolong mereka, itu lebih bagus daripada Anda membangun sedekah dengan kemana yang Anda tidak kenal. Ke panti asuhan, ke yatim piatu yang Anda tidak kenal itu nggak penting bagi Anda. Sementara keponakan Anda tidak sekolah, keponakan Anda tidak menikah karena nggak punya duit, seperti itu. Sementara Anda bersedekah ratusan juta, sementara keponakan Anda mau menikah saja harus minta uang kepada Anda dan berhutang kepada Anda. Anda ini nggak beragama dengan benar, kira-kira seperti begitu. Untuk itu maka lakukan yang terbaik. Kemudian 7 rizki karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak. Karena rizki karena anak. Nah, wala taqtulu auladakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi enggak usah khawatir punya anak. Makanya anak saya 25. Saya tidak khawatir Allah enggak kasih rezeki. Pasti Allah ngasih rezeki. Karena apa? Saya lebih percaya janji Allah daripada janji siapapun. Yang ke-8 kaum muslimin rahimakumullah, rizki karena sedekah. Sudah kita bahas tadi ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan harta yang berlimpah atau rizki yang berlimpah untuk memenuhi keinginan Anda, maka salah satu jalannya adalah bersedekah. Karena apa? Setiap Anda bersedekah 1 kali, maka Allah akan balas yudha'af 100, ada yang 1000, ada yang 10 kali dan lain sebagainya. Tergantung nilai ketaatan, kepatuhan Anda, keikhlasan Anda. Bisa 1 dengan 1, bisa 1 dengan apa? Dengan 10, bisa 1 dengan 100. Itu tergantung nilai keikhlasan Anda. Kalau Anda kurang ikhlas, ya mungkin barangkali mungkin 1 sampai 10. Tapi kalau Anda begitu ikhlas luar biasa bersedekah, maka insya Allah Allah akan berikan lebih dari itu. Itulah 8 sumber rezeki yang Anda tidak perlu khawatir.
dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja Allah mustahil menciptakan kita tanpa datangnya rezeki. Maka yang terpenting bagi kita hari ini adalah yuk kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh barangkali Anda kalau mau misalnya silakan bikin format yang sesuka Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita berdoa dengan seluruh gaya yang Allah kemudian berikan inspirasi kepada. Contoh yang barangkali yang sering saya lakukan, ya Allah demi Engkaulah yang menciptakan aku. Gitu. Aku ridho dengan Engkau menciptakan aku. Yang kedua, Engkaulah yang memberikan aku aku rezeki. Seperti itu. Yang ketiga, demi Engkau ya Allah berikan aku rezeki yang berkah dan terus menerus yang kemudian akan bisa mengantarkan aku husnul khatimah. Itu yang terbaik. Muslimin rahimakumullah, dan rayulah Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan Anda. Allah pasti tahu kebutuhan Anda. Untuk itu jangan khawatirkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bekerja, teruslah berkarya dan lakukan yang terbaik untuk diri Anda, untuk lingkungan Anda, dan untuk agama Anda, dan untuk bangsa Anda, dan untuk negara Anda saat ini yang sedang morat-marit hari ini. Lakukan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.